Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kata-kata apapun tanpa kasih adalah mati dan tidak ada kehidupan yang kekal. Ini tidak lebih dari sebuah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku tahu semua rahasia Tuhan dan memiliki semua pengetahuan tentang 66 buku dalam Alkitab. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jika iman seseorang dapat memindahkan gunung, seberapa besar iman itu? Namun, sekalipun aku memiliki iman seperti itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun seseorang memiliki iman yang baik, banyak pengetahuan, dan hikmat yang berlimpah, dan mengetahui semua rahasia Tuhan, tanpa kasih, dia bukan apa-apa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak memiliki kasih di dalamnya tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Mereka hanyalah seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang paling besar? Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah jalan yang diajarkan Kristus kepada kita ketika Dia datang ke bumi ini. Ketika kita membaca dari Yesaya pasal 2 ayat 2, ada tertulis, Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Apakah jalan yang diajarkan Kristus kepada kita ketika Dia datang ke bumi ini? Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah jalan kasih. Meskipun seseorang memiliki iman dan pengharapan yang baik, jika dia tidak memiliki kasih, dia tidak lebih dari sebuah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jika seseorang hanya memiliki iman dan pengharapan tetapi tidak memiliki kasih, kehidupan imannya tidak akan bertahan lama. Itu tidak bisa bertahan selamanya. Itulah sebabnya Kristus datang ke bumi ini dan mengajarkan prinsip kasih kepada kita. Dia memberi kita ajaran yang berharga bahwa kita harus mempraktikkan jalan kasih sehingga kita dapat bersatu satu sama lain. Kita dapat menemukan hal ini dalam kitab Yohanes pasal 17. Ketika Yesus datang ke bumi ini, Dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan berkata, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita. Dia memanjatkan doa yang tulus untuk kita. Oleh karena itu, kita dapat bersatu satu sama lain dan menjadi satu melalui kasih. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menyatukan kita menjadi satu. Kita hanya harus mengingat prinsip kasih yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah yang paling besar. Karena itu, kita tidak boleh melakukan kesalahan bodoh dengan mengabaikan kasih.